ketika tanggal 7 kami dampingi klien kami Dr. Samira ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sampaikan jangan sekali-sekali ya menyampaikan intimidasi, persekusi terhadap Dr. Samira seperti yang dialami Dr. Oki. Dan bahkan mungkin ya Doktif akan pastikan dengan mengucapkan demi Allah kesaksian yang Doktif berikan nanti di hadapan persidangan adalah fakta yang sebenarnya. Loh, yang jangan sampai kejadian apalagi seorang dokter. Pelakunya adalah dua-duanya seorang dokter, menggunakan profesi dokter. Sekarang Doktif tanya ke kalian, yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter, apakah dokter itu sendiri? Dr. Samira atau yang dikenal sebagai Doktif memastikan akan hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan artis Nikita Mirzani. Namun kehadirannya kali ini disertai dengan permintaan khusus, yakni pengamanan ekstra dari aparat kepolisian. Permintaannya ini bukan tanpa alasan. Doktif mencium akan adanya pemerahan oknum preman dari pihak-pihak yang selama ini menjadi musuhnya. Permintaan adanya pengamanan lantaran berpotensi mengganggu jalannya persidangan atau bahkan mengancam keselamatannya. Kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan pengusaha skincare Reza Galdis ini memang menjadi sorotan publik sejak awal. Nama Doktif sendiri disebut-sebut dalam laporan, bahkan dalam persidangan yang menuduh adanya pemerasan. Dan kehadiran Doktif sebagai saksi dianggap krusial untuk membuka tabir kasus ini. Dalam pernyataannya, Doktif akan memberi kejutan dan membuka fakta sebenarnya, terutama pada para seterunya seperti Reza Gladys dan Sheila Saukia. Ketika tanggal 7, kami dampingi klien kami Dr. Samira ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sampaikan jangan sekali-sekali ya menyampaikan intimidasi, persekusi terhadap Dr. Samira seperti yang dialami Dr. Oki, apalagi menyentuh ya, apalagi menyentuh. Kami tidak segan-segan untuk melakukan pembelaan diri ketika ada oknum-oknum atau ada kelompok yang tidak diundang di pengadilan ya. Kalau kami hadir di sana karena diundang berkapasitas, jelas Dr. Oki itu diundang sebagai saksi. Sekarang juga Dr. Samira tanggal 7 akan diundang sebagai saksi. Jadi saya ingatkan, jangan coba-coba ada kelompok yang sama yang pernah dilaporkan untuk menjalankan misinya yang ketiga kali. Saya ingatkan, yang ketiga kali, jangan coba-coba. Ya, kami minta kepada pihak kepolisian dan pengamanan setempat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengamankan pengadilan. Marwah pengadilan harus dijaga. Karena ini luar biasa loh. Sebenarnya penghinaan terhadap pengadilan. Menghalang-halangi. Dan ini ada pidananya. Bahwa ternyata laporan Dr. Samira di bulan Januari kepada gerombolan yang sama. Dan makanya tadi kami pertegaskan kepada Polda Metro Jaya untuk segera melakukan upaya hukum yang keras. Agar di tanggal 7 tidak terjadi lagi hal yang sama. Karena mereka kemarin kepada klien kami Dr. Oki benar-benar luar biasa. Ada potensi merendahkan, menghina, melecehkan, dan juga merendahkan harkat dan martabat seseorang. Ini yang tidak boleh terjadi, apalagi di pengadilan yang kita harus hormati proses peradilan. Maka saya sampaikan bahwa ada berpotensi penghinaan terhadap pengadilan, berpotensi juga terhadap menghalang-halangi proses pengadilan. Karena klien kami datang ke pengadilan. Untung kemarin itu sempat dicegah. Kalau tidak bisa terjadi benturan fisik. Ya. Jadi saya ulangi lagi, sekali lagi, di tanggal 7 jangan coba-coba. Anda berani turunkan 100 orang, kami bisa turunkan 1000 orang. Kami hanya minta kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk mengamankan wilayah pengadilan, menjaga marwah. Jangan sampai ada gerombolan yang tidak bertanggung jawab dan tidak diundang oleh pengadilan melakukan
kegaduhan. Dan bahkan mungkin ya Doktif akan pastikan dengan mengucapkan demi Allah, kesaksian yang Doktif berikan nanti di hadapan persidangan adalah fakta yang sebenarnya. Karena akan ada banyak kejutan yang akan Doktif buka di situ. Dan untuk FS ya, yang Doktif duga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman Ambon untuk datang ke pengadilan, hentikan sikap kamu itu. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NM. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, FS, jika kamu ingin berdebat dengan Doktif, kamu bukan levelnya Doktif. Kamu tidak tahu menahu tentang skincare. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah Doktif akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Ini ya, Doktif sampaikan, kecil buat Doktif. Mau di depan mata aja Doktif hadepin. Nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental Doktif dengan mendatangkan preman-preman, Doktif akan takut. Tidak sedikit pun. Wallahi, tidak ada ketakutan itu. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan Doktif sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang Doktif bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Doktif, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah Doktif miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan Doktif lakukan. Doktif tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidupnya Doktif. Pernyataan mengejutkan datang dari Dr. Samira alias Doktif dan tim kuasa hukumnya. Menyusul putusan BPOM yang menyatakan produk kecantikan milik Reza Gladys ilegal, mereka kini secara terbuka mengajak masyarakat untuk melayangkan pengaduan pada pihak berwajib. Langkah ini diambil setelah BPOM menemukan sejumlah pelanggaran, termasuk produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar yang sah. Dalam pernyataannya, kuasa hukum Doktif menegaskan bahwa ini adalah momen penting bagi konsumen untuk bersuara dan melindungi diri dari produk yang bisa membahayakan kesehatan. Mereka mengimbau siapapun yang pernah menggunakan produk Reza Gladys dan mengalami efek samping untuk segera melaporkan ke pihak berwajib atau lembaga perlindungan konsumen. Pernyataan ini tidak hanya menjadi respons terhadap kasus yang sedang berjalan, tetapi juga menjadi kampanye kesadaran publik yang lebih luas. Dengan adanya ajakan ini, Doktif dan timnya berharap dapat membuka mata masyarakat akan bahaya produk ilegal dan mendorong pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan ke Badan POM. Ya, cuman mungkin di sini Doktif ingin memberikan masukan karena Badan POM itu kan langsung di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Badan POM itu tidak bisa didorong-dorong, ya. Independen lah ya. Tidak bisa, benar. Jadi pada saat Doktif mendapatkan produk MC, itu masih dalam kondisi tertutup, belum melakukan unboxing. Dan Doktif itu melaporkan ke Badan POM, Pak, ini saya mendapatkan produk dari SS Skin. Bisa nggak saya menyerahkan barang bukti ini ke Badan POM dan Badan POM sendiri yang akan memeriksa itu? Dan di situ Badan POM menjawab, maaf Dok, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena Badan POM itu harus membeli sendiri produknya. Harus mendapatkan produk itu secara mandiri. Nah, ternyata Allahu Akbar, Doktif sujud syukur pada saat dikeluarkan MC itu, ternyata Badan POM mendapatkan MC sendiri di pasaran. Jadi ingat ya, Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Ya, Badan POM itu mandiri, independen. Memang itu sudah tugas dan kewajiban pemerintah melindungi ya kesehatan masyarakat. Ya, jadi jangan segan-segan, memang sudah saatnya ya, sudah sekian lama kegaduhan masalah skincare ini, pemerintah harus turun, hadir untuk masyarakat, untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ya, saya kemarin agak sedikit lucu ya.
kalau ada rilis dari BP POM kemarin yang menyatakan produknya si salah satu dokter ini ya tidak ada izin dari BP POM. Nah, lalu dia dengan enaknya dia bilang itu bukan produk saya, itu kan beli dari luar negeri. Pertanyaan saya, Anda jualan nggak di Indonesia? Anda mendapat keuntungan nggak di Indonesia? Anda mau nggak bertanggung jawab kalau produk ya yang kalian jual kepada masyarakat itu menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat? Kok enak sekali ya beli barang dari luar negeri, tidak ada izin dari BP POM, dijualan bebas, mungkin melalui sosial media. Ketika dibeli oleh konsumen, ada masalah, tinggal bilang itu bukan produk saya. Enak banget ya. Enak banget kalau semua orang melakukan hal seperti itu. Kok kayak nggak ada hukum gitu loh. Maka betul-betul saya juga saya menghimbau masyarakat ya yang merasa atau sudah menggunakan produknya segera lapor. Ini loh yang jangan sampai kejadian, apalagi seorang dokter. Pelakunya adalah dua-duanya seorang dokter, menggunakan profesi dokter. Sekarang dokter tanya ke kalian, yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter, apakah dokter itu sendiri ataukah orang lain? Selain terlibat perseteruan panas dengan Reza Gladys, Dokter Detektif alias Doktif juga terlibat konflik senyap dengan Dr. Richard Lee alias DRL. Perseteruan keduanya berujung saling lapor, baik Doktif maupun Richard Lee sama menempuh jalur hukum. Jika Doktif memilih melaporkan Richard Lee ke Polda Metro Jaya, Richard Lee ditemani kuasa hukumnya belum lama ini menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan barang bukti dan menanyakan proses laporan terhadap Doktif. Lantas seperti kasus keduanya dokter kecantikan itu di ranah hukum? Jika keduanya memilih menempuh jalur hukum, lalu siapa yang akan terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka? Laporan terhadap saudara DRL misalnya di Polda Metro Jaya itu sudah berjalan. Terus terhadap Apresiasi luar biasa. Jadi untuk PMJ di screenshot ya, Pak Ade Syafri ini orangnya lurus banget guys, tegak lurus ya, nggak bisa digoyang sedikit pun ya. Jadi kalau Suneo mau agak menggoyang PMJ ya kan, nggak bisa mental ya. Suneo sayang ya, mental kamu sayang ya, nggak bisa ya. Jadi jabanin aja, tungguin aja. Cuman begini, yang saya sedih, ternyata setelah kita pelajarin semua laporannya, bagi saya, pelapor ini sangat tidak layak untuk menjadi seorang pelapor. Banyak barang bukti yang setelah kita teliti, ternyata jauh sekali dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Dr. Richard. Itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Richard ini selama ini sudah mencoba untuk diam, dalam artian beliau ini sekarang kan lebih bijaksana lah dalam menghadapi sebuah perkara, dalam sebuah kasus begitu. Tetapi ketika diserang-serang terus ya, tentu pada akhirnya kita menghadiri panggilan Polda Metro ini untuk membuka terang benderang laporan tersebut. Dan saya sangat yakin, sekali lagi saya sangat yakin, laporan ini jauh daripada perbuatan pidana. laporan klien kami, Dr. Samira, itu terkait dengan beberapa produk ya. Misalnya DNA salmon, white tomato, dan ada stem cell. Ini terlapornya dalam lidik ya, kami jelaskan terlapornya dalam lidik. Tapi produk ini, ketiga produk ini diduga kuat adalah produk milik Dr. DRL ini. Nah, itu tahapannya sekarang berada dalam proses penyidikan. Oke, sebagaimana kita ketahui, proses penyidikan itu setelah adanya penyelidikan. Penyelidikan ini kan bertujuan untuk melakukan upaya-upaya penelusuran untuk menentukan apakah ada tindak pidana terhadap yang dilaporkan. Setelah itu disimpulkan bahwa betul ada tindak pidana, maka tahapannya ditingkatkan ke penyidikan. Nah, penyidikan ini adalah upaya-upaya oleh penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti sehingga bisa
dilimpahkan nantinya kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Makanya Doktif itu bisa melawan hanya satu, karena kalau kekuatan uang Doktif jelas nggak bisa ya. Tapi kekuatan netizen, no viral no justice, jadi hanya netizen aja yang bisa membuat keadilan ini semakin tampak nyata. Kalau Doktif kan hanya melemparkan fakta, ya. Tapi untuk melawan kekuasaan uang itu nggak mungkin. Tapi Doktif yakin aparat ini nggak bisa disenggol-senggol, tegak lurus. Kami akan hadapi proses hukum dan menghormati proses hukum. Tetapi yang pasti, bagi kami, laporan ini jauh daripada dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan. Satu musuh terlalu banyak dan 1000 kawan teramat sedikit. Pepatah klasik itu sepertinya tidak berlaku bagi Doktif. Ya, Doktif tidak hanya terlibat perseteruan sengit dengan Reza Gladys, tetapi juga dengan Richard Lee, Sheila Saukia, dan Fitri Salhuteru. Terkait 2 nama paling akhir, Doktif sudah menempuh jalur hukum dengan melaporkan keduanya. Lantas apa tanggapan Fitri Salhuteru usai terseret ke dalam pusaran kasus Doktif hingga membuat dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Akankah Fitri Salhuteru membuat laporan balik? Si Samira itu, nih himbauan ya buat si Samira yang duta lapor dilaporin ya. Sebelum kita lempar batu ke orang lain, saya menghimbau Samira datang saja dulu yang dia sudah tersangka di Medan, baru dia boleh cuap-cuap ngelaporin orang. Dasarnya apa melaporkan saya, masalahnya apa, harus jelas. Kalau dia kan sudah jelas masalahnya, dia tersangka di Polrestabes Medan. Itu aja dulu. Lagian saya males ya komentarin tentang onar-onar skincare ini. Kemudian terhadap SS yang kejadian di rumah makan di daerah Jakarta Timur, itu saat ini prosesnya sudah naik tahap penyidikan dan sedang berlanjut. Dari Doktif terkait dengan laporan FS, alhamdulillah laporan kita diterima oleh tim dari Polda Metro Jaya yang saat ini mungkin yang kita berharap kepada tim penyidik tentunya untuk dapat secepatnya untuk dapat dihandle atau dilakukan pemeriksaan terhadap FS berdasarkan dengan apa yang sudah kita berikan pada penyidik, bukti-bukti sementara yang telah kita serahkan. Memang bagi kami berpendapat tim kuasa hukum itu sudah sempurna untuk tindakan pidana atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara FS. Dan Doktif juga sendiri berharap kepada tim penyidik tentunya agar dapat segera meminta keterangan, memanggil kepada FS, baik juga dari saksi-saksi dari kami sebagai pelapor untuk dimintai keterangannya. Aparat negara ini masih banyak yang lebih penting daripada ngurusin melapor tentang nama baik, apalagi nama baiknya udah nggak baik juga gitu ya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.